Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Ilan, Sound Observer of Life. Di video kali ini saya akan membahas terkait COVID. Banyak orang saat ini ketika dia tervonis sebagai penderita COVID karena hasil PCR-nya positif, dia menjadi panik, dia menjadi gelisah, dia menjadi gegana, gelisah galau merana. Padahal kita tahu bahwa semakin dia gelisah, semakin menurunkan imunnya. Yang mana imun itu adalah modal utama bagi dirinya dalam menghadapi virus COVID. Semakin tinggi imunnya, maka semakin besar peluangnya untuk cepat sembuh. Tapi semakin rendah imunnya, maka semakin cepatlah penyebaran virus merusak keadaan tubuhnya. Namun memang permasalahannya adalah hampir semua literatur membahas bahwa ketika Anda mengalami COVID, maka jangan stres. Tapi nggak banyak literatur yang membahas apa langkah konkret supaya nggak stres itu. Ya, jadi harus ada langkah yang dilakukan supaya memang benar-benar bisa terrealisasi agar jangan stres. Apa langkah konkretnya? Untuk itulah saya bahas di sini. Nah, kalau Anda sudah mengikuti ya pembahasan di vlog saya sebelumnya terkait dengan rumus kehidupan, terkait dengan kecerdasan emosional, Anda pasti tahu tentang rumus kehidupan. Apapun eventnya tidak akan mempengaruhi outcome atau reaksi tubuh kalau belum kita berikan respon. Ya, COVID ini akan menimbulkan suatu kecemasan bagi orang yang mempermasalahkan. Tapi bagi orang yang tidak mempermasalahkan, tidak akan menimbulkan kecemasan. Coba Anda lihat di luar sana masih banyak orang yang melanggar protokol kesehatan. Masih banyak orang yang tidak menjaga jarak, masih banyak orang yang tidak menggunakan masker, ya, seperti tidak ada masalah. Padahal angka peningkatan penderita COVID terus bertambah, yang meninggal juga semakin banyak, kemudian rumah sakit juga semakin penuh. Baik ya, jadi kita ikuti langkah-langkahnya. Maka langkah pertama, anggap apa yang dialami sebagai ujian. Ya, jadi harus dianggap ini adalah ujian. Ujian itu artinya ada soal yang diberikan. Soalnya apa? COVID ini. Jadi keadaan Anda ya sudah memiliki virus di dalam tubuh Anda, itu harus Anda persoalkan. Jadi ujiannya adalah kejadian yang dipersoalkan. Jadi apa yang dipersoalkan? Ya, tubuh Anda sekarang memiliki virus COVID. Ya. Kemudian setelah Anda sudah mempersoalkan, maka langkah berikutnya adalah menerima. Ya, terima dulu keadaan, saya sekarang sedang ujian dan inilah ujian yang saya hadapi saat ini. Banyak orang yang menderita karena kena COVID karena dia menolak kenyataan. Aku sudah melakukan proteksi, kok aku yang kena, kok orang lain yang nggak melakukan protokol kesehatan, kok dia nggak kena, kok dia memang masih bisa berjalan-jalan. Dia menolak kenyataan. Ya. Nah, semakin menolak, semakin menderita. Rumus kehidupan, ya. Yang pertama kan ya, event tambah respon sama dengan outcome. Yang kedua adalah penderitaan sama dengan rasa sakit kali penolakan. Semakin menolak apa yang dialaminya, semakin menderita. Maka kalau kita pakai rumus perkalian, apapun bilangannya, kalau ingin hasilnya rendah, maka kalikanlah bilangan itu dengan 0. Maka penolakannya itu yang dijadikan 0, menjadi acceptance, terima. Terimalah bahwa saya saat ini sekarang penderita COVID. Ya. Sama seperti kalau kita ujian ya untuk naik tingkat, maka ketika gurunya memberikan soal ujian, yang pertama kali kita harus lakukan adalah terima, ini soal ujianku. Nggak bisa, kenapa aku dikasih soal ini, aku nggak mau soal ini. Nggak mungkin Anda bisa lulus kalau Anda menolak dari awal soal itu. Terima dulu. Setelah menerima, saya mempersoalkan keadaan saya adalah penderita COVID, baru kita akan lakukan langkah berikutnya, yaitu memahami soal. Jadi sebelum jawab, pahami dulu. COVID ini apa? COVID ini adalah virus yang punya peluang memberikan dampak. Keadaan kita mengalami kondisi tanpa gejala, mengalami kondisi ringan,
mengalami kondisi sedang, mengalami kondisi berat, mengalami kondisi kritis. Bagaimana peluangnya? Ya, jadi kita harus paham dulu. Kalau sekarang saya mengalami COVID, maka peluang saya bisa sembuh, persentasinya sekian, dan mungkin saya meninggal, persentasinya sekian. Pahami dulu, ya, agar kita tahu apa saja kemungkinan yang terjadi. Setelah kita tahu, baru kita mengambil sikap. Apa yang akan kita lakukan agar kita bisa sembuh? Orang yang mengalami penderitaan adalah karena dia terbawa oleh cara berpikir yang membuat dia seolah-olah mengalami hal yang paling buruk dari segala kemungkinan yang terjadi. Dia berpikir dia akan meninggal, dia berpikir dia akan berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, ya. Itulah yang mengakibatkan gegana. Ya, jadi harus fokus kepada peluang yang kita inginkan. Nah, tubuh mengikuti apa yang kita fokuskan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita fokus kepada hal buruk, walaupun itu yang kita tidak inginkan, tubuh mengikuti. Kalau kita fokus kepada hal terburuk yang terjadi pada diri kita, kita akan mati. Yang timbul adalah cemas. Walaupun yang kita inginkan adalah kita sembuh. Jadi kalau kita mau keadaan kita menjadi sehat, fokuslah kepada apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita sehat. Ya, obat untuk membuat kita sehat bisa eksternal, bisa internal. Eksternal apa? Ya, obat-obatan yang sudah direkomendasikan. Ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, dan lain-lain. Ya, itu eksternal. Internal yaitu manage stress. Nah, manage stress itu adalah yang kita akan lakukan. Setelah kita melakukan yang pertama, mempersoalkan keadaan COVID, kemudian yang kedua menerima, kemudian yang ketiga memahami. Ya, setelah memahami, baru yang keempat menjawab. Ya, menjawab apa? Ya, itu dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti apa maksudnya? Ya, bahwa menyadari semua ini hanyalah titipan. Kita tahu bahwa kita hidup ini dibekali hal-hal yang sifatnya titipan. Nyawa kita, raga kita, kesehatan kita. Ya, kemudian keluarga kita, harta kita, semua hanyalah titipan yang diberikan darinya untuk bisa kita jalani kehidupan ini. Jadi kalau udah namanya dititipkan, kalau mau ingin diambil ya dipersilahkan. Maka ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, maka COVID ini tidak menjadi suatu ancaman. Kita nggak takut mati. Karena nyawa ini titipan. Ini yang memang akan menjadi rumit. Ini yang akan menjadi sulit. Untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang kita rasa itu adalah hak milik, menjadi titipan, itu memang butuh proses. Tapi mau nggak mau ini harus dilakukan. Saya bisa mengatakan ini karena inilah yang saya lakukan untuk kasus-kasus NC. NC itu adalah ketakutan akan hal yang tidak realistis. Penderita NC maksudnya. Nah, kalau COVID ini kan realistis. Memang dia akan mengalami kemungkinan hal buruk. Nah, karena kita merasa terancam, kita akan meninggal, ya pasti kita akan takut. Pasti kita akan cemas. Tapi kalau kita sudah bisa menjawab soalnya dengan ikhlas, kalaupun memang harus kembali menghadapnya, dan aku harus siap. Kalau Allah hanya menjadikan ini sebagai cara supaya aku beristirahat, supaya aku bisa menghargai tubuhku, supaya aku bisa lebih banyak beribadah, karena ada waktu senggang yang lebih banyak daripada waktu aku bekerja, ya maka aku akan jalani. Ya, jadi ikhlas itu yang utama. Baru setelah ikhlas, ya, ikhlas sambil minum obat ya. Ikhlas itu artinya menyadari bahwa semua ini titipan. Ini jawaban supaya kita tidak terlalu merasa terancam. Yang membuat kita gelisah, yang membuat kita cemas apa? Karena kita merasa terancam. Kita terancam akan apa? Kita akan terancam kalau COVID membuat kita meninggal. Nah, kalau kita tidak merasa terancam dengan keadaan itu, maka dengan cara mengikhlaskan, maka keadaan ancaman itu akan berkurang dan kegelisahan itu akan hilang. Itulah yang harus dilakukan. Ya, setelah kita menjawab dengan ikhlas, maka kita tambahkan jawaban kita dengan bersyukur. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur itu adalah menyadari bahwa segala yang kita butuhkan itu sudah ada di muka bumi ini. Tugas kita lah untuk meraihnya. Ya, untuk sehat dari suatu penyakit ada obatnya. Apa? Nah, kita sudah ada obatnya nih dalam hal
terkait dengan eksternal dan internal. Obatnya imun, oke, kalau gitu kita perbaiki imun. Vitamin C, vitamin D, vitamin E itu untuk meningkatkan imun, zinc untuk meningkatkan imun, konsumsi. Ya, kemudian pola pikir, kita menikmati hidup, kita bersyukur atas apa nikmat yang telah diberikannya kepada kita, kita syukuri. Maka itu akan meningkatkan endorfin dan itu yang akan meningkatkan imun. Jadi setelah ikhlas, tujuannya untuk menghadapi ancaman yang selalu datang karena kita takut meninggal, dihadapi dengan ikhlas. Apa yang kutakutkan? Karena semua ini titipan. Setelah kita ikhlas, kita bersyukur, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan selama ini kepadaku. Dan aku tahu bahwa segala obat yang aku butuhkan untuk kesembuhanku ada pada diriku, yaitu imunku. Maka izinkanlah agar segala imun yang ada dalam tubuhku untuk berjuang maksimal menghadapi COVID yang ada dan membuatku kembali sehat atas izin-Mu, ya Allah. Nah, setelah kita ikhlas, setelah kita bersyukur, maka kita harus meningkatkan kebahagiaan. Apakah dengan bermain game, apa kenikmatan yang biasa kita lakukan, apakah dengan nonton film lucu, apakah dengan mengaji, apakah dengan melakukan ritual-ritual yang bisa membuat kita happy, ya lakukan itu. Dan yang terakhir adalah pasrah. Apa yang dimaksud dengan pasrah? Nah, kalau pasrah adalah memberikan kuasa hasil bukan pada diri kita, tapi kepada Sang Pencipta. Jadi analoginya adalah ketika kita ujian, pertama kita terima dulu soalnya. Ya, kemudian kita pahami soalnya. Kemudian kita jawab soalnya. Dan baru kita kumpul soalnya. Yang menentukan nilai kita siapa? Pengujinya. Nah, dalam kasus ini, yang pertama adalah persoalkan dulu kalau kita mengalami kondisi COVID. Udah divonis nih, hasilnya positif, PCR. Setelah itu, terima. Sekarang saya adalah penderita COVID. Terima dulu, jangan menolak. Setelah menerima, baru memahami soal. Oke, COVID ini seperti apa keadaannya, gejala yang kurasakan apa, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan keadaanku nanti seperti apa. Oke, sudah dipahami, maka fokus. Apa yang mau kita lakukan supaya kita bisa sembuh. Kemudian cari solusi. Apa solusinya? Menghadapi rasa cemas karena takut mati, hadapi dengan ikhlas. Menaikkan imun, ya, tingkatkan dengan bersyukur dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Bermain game, mengaji misalnya, ya, komunikasi dengan keluarga yang membuat kita bisa bahagia. Kemudian optimis akan kehidupan ini, ya, optimis itu harus kita jaga. Kemudian dibantu dengan nutrisi, dibantu dengan suplemen untuk menaikkan imun. Baru yang terakhir, kita pasrahkan kepada Sang Pencipta. Ya Allah, inilah yang sudah kulakukan dengan ikhtiarku, kembalikan kepadamu. Karena semua ini hanya titipan yang datang darimu. Kalau memang COVID datang untuk menjemputku kembali kepadamu, aku ikhlas, ya Allah. Tapi kalau Engkau ingin membuat aku menjadi lebih menghargai waktuku untuk beribadah, aku juga akan menyadari itu. Aku akan menjalani semua ini dengan rasa syukur yang Engkau berikan. Karena aku baru mengalami hal ini hanya beberapa hari, sedangkan nikmat yang kurasakan sudah bertahun-tahun. Aku akan menjalani ini, ya Allah. Semua aku kembalikan kepadamu. Dan itulah yang menjadi action plan kita hari demi hari. Setiap hari kita akan mencari hal-hal yang membuat kita bahagia. Hari-hari kita membuat rasa optimis. Hari-hari kita selalu mengikhlaskan semua ini adalah titipan. Dan hasil serahkan sama Yang Maha Kuasa. Jangan menuntut hasil langsung sembuh. Jangan menuntut hasil harus begitu. Karena semakin tinggi harapan dan itu tidak tercapai, yang ada adalah semakin drop dan semakin tumbang. Ya, imunnya semakin rendah dan virusnya akan semakin banyak. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa dipahami dan diaplikasikan bagi Anda yang memang mengalami ini. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.